chapter 201 Chainsaw Man telah rilis dengan judul Inilah Wujud Sebenarnya dari Teror, di mana kita diperlihatkan tugas yang diberikan oleh Death Devil kepada Fami, yaitu membuat teror kepada umat manusia, telah dilakukannya. Meskipun pada akhirnya Yoru yang manis di mata Denji sama saja kejamnya sebagai devil. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Fami yang terlihat mengambil batu dan melemparkan batu itu ke arah kerumunan orang asing, berharap mereka akan lari ketakutan. Tetapi pemuda yang kesakitan dengan kepalanya lalu keheranan dengan apa yang dilakukan oleh Fami. Namun sebagai pelaku pelemparan batu, Fami tidak sembunyi tangan alias justru menggertak dengan wajah menyedihkan menanyakan apakah mereka tidak takut padanya. Para warga pun mengira jika gadis yang melempar batu itu sudah gila. Haruskah mereka memanggil pasukan penjaga? Nah, pasukan penjaga yang dimaksud di sini adalah gerakan warga untuk memberantas zombie Chainsaw Man ya minasan. Tetapi pemuda yang mengetahui jika gerakan pasukan penjaga terlalu ekstrim, merasa tidak perlu untuk memanggil mereka untuk menangani gadis ini. Namun Fami kembali berulah dengan melemparkan batu tepat di kepala warga lain. Fami pun mengatakan, itu pasti sakit kan? Mereka pasti sangat ketakutan sekarang. Itu adalah misi Fami untuk meneror dan menyelamatkan mereka. Tetapi adegan ini yang paling menyebalkan, di mana Fami mengambil lagi batu di tanah dan melemparkannya tepat mengenai kepala seorang anak. Naas bagi anak itu yang harus merasakan sakitnya kepala bocor, dan bahkan saya penasaran dengan apa yang terjadi pada mata anak itu minasan. Apakah menjadi buta? Nah, karena hal itulah orang-orang di sekitar tampak sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Fami. Begitupun dengan kita para pembaca minasan. Sepintas mungkin Fami lah yang merasa terintimidasi dengan tatapan orang-orang dan merasa bersalah juga. Namun siapa sangka Falling Devil muncul di belakang Fami, lalu dengan lucunya mencolek pipi Fami. Falling Devil lantas memaki Fami yang bodoh karena yang dia lakukan bukanlah teror, melainkan memancing kemarahan. Falling Devil berteriak bahwa teror itu terlihat seperti ini. Beralih pada Chainsaw Man yang sedang bertanya pada penirunya tentang maksud dari kesalahan yang dia buat. Namun kelompok mereka tiba-tiba dihujani oleh kerumunan yang terpengaruh oleh gravitasi hasil dari kekuatan Falling Devil untuk meneror manusia, di mana orang-orang terjatuh secara horizontal ke arah mereka. Menariknya di sini, karena Denji, Chainsaw Man palsu, dan Yoru sama sekali tidak terkena efek manipulasi gravitasi dari Falling Devil. Begitupun dengan Fami minasan. Saya sempat mengira salah satu dari mereka yang terjatuh ke atas itu adalah Fami. Tapi jika diperhatikan, Fami itu selalu mengeluarkan air mata dan bentuk rambutnya juga sedikit berbeda. Jadi itu adalah anak sekolah lainnya ya minasan. Denji yang terkejut dengan situasi ini lalu gagal menangkap beberapa orang pertama yang terjatuh. Namun Denji berhasil menangkap yang terakhir yang langsung dikomentari oleh Chainsaw Man palsu dengan menyindirnya bahwa mungkin Denji hanya menyelamatkan orang itu karena dia adalah seorang perempuan. Bersamaan dengan itu, Chainsaw Man palsu terus berjalan ke arah Denji dengan menyeret gergaji mesinnya di tanah sehingga mengeluarkan percikan api. Ketika Denji meminta bantuan Yoru karena dia sedang kesulitan dengan keadaan ini, Yoru pun menatapnya sembari memikirkan komentar yang dilontarkan oleh Chainsaw Man palsu tadi. Alih-alih membantu Denji saat diminta, Yoru justru meledakkan lengan perempuan itu dengan bangnya, memaksa perempuan yang diselamatkan oleh Denji itu untuk ikut jatuh bersama dengan yang lainnya. Kita pun diperlihatkan bagaimana perempuan itu merasa kesakitan dengan tangannya yang terluka dan berteriak sangat kencang.
Tetapi Denji yang merasa kasihan terhadap perempuan itu lalu melihat Yoru yang tertawa puas sampai mengeluarkan air mata karena teriakan perempuan itu terdengar sangat lucu. Denji tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, di mana sisa tangan perempuan yang menggenggamnya sekuat tenaga kini ikut terjatuh. Denji lalu menyebut Yoru sebagai perempuan yang manis, tapi dia memanglah iblis sejak awal. Yoru hanya menggoda balik, mengatakan bahwa dialah satu-satunya wanita yang seharusnya Denji butuhkan. Sementara itu, Chainsaw Man palsu terus memandangi mereka. Dan chapter pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, cerita Chainsaw Man ini memang absurd ya, tapi tetap konsisten dengan unsur horornya. Dengan penggambaran potongan-potongan tubuh, nyawa yang tidak berarti, dan adegan-adegan yang tidak nyaman untuk dibaca serta dilihat ya minasan. Nah, mari kita analisis kenapa Denji masih tetap terkejut dengan kebenaran bahwa Yoru adalah iblis sejak awal, atau iblis yang tampak seperti manusia, identitasnya, dan pentingnya nama iblis mereka. Kembali ke bagian 1 cerita Chainsaw Man, kita diperkenalkan pada gagasan bahwa iblis yang memilih untuk mengambil penampilan seperti manusia cenderung ramah terhadap manusia. Tetapi mereka tetaplah iblis. Dan jangan sampai tertipu karena Denji juga sama saja. Pertama, kita dapat melihat 2 contoh utama dari bagian 1 cerita Chainsaw Man, yaitu Riz dan Makima. Keduanya adalah iblis. Keduanya tampak seperti manusia, keduanya sangat ingin membunuh Denji. Namun, mereka memiliki sisi yang jauh lebih rumit dengan diri mereka sendiri, serta sisi kemanusiaan mereka, daripada sekedar menjadi iblis dan memiliki rasa haus darah. Keduanya adalah orang yang mungkin dipikirkan Denji di sini. Riz misalnya, meskipun misinya untuk mengambil nyawa Denji, tapi dia masih benar-benar memiliki perasaan pada Denji dan punya keinginan untuk melarikan diri bersamanya. Lalu Makima, dengan segala kekurangannya menginginkan dunia yang lebih baik bagi manusia, yang memungkinkannya untuk berbagi hubungan yang lebih setara dengan mereka. Kemudian, pada bagian kedua dalam cerita Chainsaw Man, tentu saja ada Nayuta. Sebuah inkarnasi baru dari Control Devil. Nayuta tidak menutup-nutupi sifat naluriahnya sebagai iblis. Dia sangat jelas tahu siapa dirinya dan tahu tempatnya dalam rantai makanan. Dia mengetahuinya sejak hari pertamanya. Dia bukanlah anak yang naif. Namun, disinilah pentingnya identitas berperan. Dia tahu dia iblis, tapi kalau ditanya, siapa dia? Kita mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang sulit dia jawab. Dia akan menggunakan Denji untuk mencapai tujuannya. Meskipun pada awalnya, jawabannya terhadap pertanyaan tentang identitasnya tidak pernah sebagai Control Devil. Denji tidak pernah memandang Makima seperti itu dan hanya memandang pribadinya saja. Hal itu juga sama berlaku untuk Nayuta. Jadi siapa dia? Nayuta adalah keluarga bagi Denji. Dan Nayuta sangat jelas mengikuti pola perilaku bagaimana cara Denji memperlakukannya. Meskipun ketika saatnya tiba untuk bertindak, Nayuta benar-benar melihat dirinya bersinar sebelum menghadapi kematiannya. Nayuta tidak bisa memaksakan diri untuk bertarung dengan cara apapun, karena pada akhirnya dia hanyalah seorang anak kecil. Yah, seorang anak kecil yang takut mati dan menjadi sangat kuat karenanya, terlepas dari gelarnya sebagai Control Devil. Memperlihatkan pada kita tentang betapa pentingnya nama iblis bagi mereka. Seberapa besar nama mereka ditakuti secara langsung oleh manusia yang juga mempengaruhi seberapa kuat mereka. Namun, sebagian besar iblis berwujud manusia yang kita lihat sekarang memiliki semacam nama alternatif untuk gelar mereka. Contohnya Makima, dia hampir tidak pernah disebut dengan gelarnya sebagai Control Devil. Bahkan, ketika membuat kontrak dengan iblis lain untuk melawannya, dia disebut sebagai Makima. Dan itu terus terjadi setelah pengungkapan siapa dirinya dan kematiannya. Bagi makhluk yang terjebak dalam siklus reinkarnasi,
di mana ingatan antara inkarnasi tidak dibagikan, lalu mendapatkan identitas atau nama mereka sendiri. Tampaknya penting dalam mendapatkan perspektif unik tentang kemanusiaan. Di sini kita melihat Power mampu tidak mematuhi perintah Makima meskipun dia berada di bawah kendali karena teknis mengenali identitas Denji sebagai orang yang terpisah dari Chainsaw Man. Di mana ini juga merujuk pada tema yang sangat penting di bagian kedua cerita Chainsaw Man. Nah, kembali pada chapter 201 ini, di mana Denji berhadapan dengan iblis yang berpenampilan manusia seperti di masa lalu. Dia berasumsi bahwa dia lebih kompleks daripada sekedar iblis yang menarik hasrat dasarnya berdasarkan gelarnya. Namun, yang dilihatnya bukanlah tubuh dari War Devil. Dia bukan iblis yang memilih penampilan seperti manusia. Penampilannya saat ini bukanlah penampilan inkarnasi dari War Devil. Itu adalah wajah Asa yang dicuri demi sebuah rencana. Bukan terlihat seperti manusia karena tertarik untuk patuh kepada manusia. Dia menyatakan dengan berani siapa dirinya. Meski begitu, dia tidak kebal terhadap kemungkinan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang sifat manusia. Dia benar-benar berbagi otak dengan manusia sekarang. Dan dia secara eksplisit memilih nama baru untuk mengikuti wawasan baru ini, yaitu Yoru. Meski dia masih bertindak seperti iblis, namun semakin lama dia hidup sebagai Yoru, semakin kita secara halus melihatnya bertindak sedikit lebih manusiawi. Tidak dalam arti moral apapun, tetapi dalam arti yang absurd. Sementara sebagai War Devil, dia sepenuhnya berorientasi pada tujuannya. Namun, sebagai Yoru, dia bertindak dengan irasionalitas yang tidak ada sebelumnya. Seperti contohnya, menunda tujuannya hanya untuk memanjakan Denji sedikit lebih lama. Itu bukan sisi ramah atau baik dari manusia yang biasa diharapkan Denji dari jenis iblis ini. Tetapi menariknya, tetap mirip seperti manusia. Sebagai kesimpulan, Denji benar-benar tertipu oleh fakta bahwa Yoru ada di tubuh Asa. Padahal Denji pikir dia bisa menyembuhkannya. Wah, panjang juga ya pembahasan tentang iblis yang berwujud manusia ini. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu. Dah.